Sebab-sebab doanya orang-orang baik sulit terkabul, tetapi doanya orang-orang bejat, ahli maksiat, preman-preman justru mudah dikabulkan. Salah satu sebabnya adalah pemimpin negara. Jika pemimpin negara adalah orang yang zalim, maka orang-orang yang bejat, ahli maksiat, preman-preman, para bandar judi, bos-bos mafia, para koruptor, mereka itulah yang doanya akan mudah terkabul. Mereka para bajingan, para preman, bos-bos judi, bandar-bandar judi, bos-bos mafia, orang-orang yang bejat, ahli maksiat, mereka akan hidup kaya raya, mereka akan senang dan bahagia. Sedangkan orang-orang yang baik, doanya akan sulit dikabulkan oleh Allah. Orang-orang yang baik akan tersisih dan tersingkir. Tetapi ketika pemimpinnya adalah orang yang taat, orang yang baik, orang yang jujur, orang yang bertakwa kepada Allah, maka rakyat-rakyat yang baik akan hidup sejahtera, akan hidup adil, makmur, dan bahagia. Sedangkan orang-orang yang jahat, para preman, bos-bos judi, bandar-bandar narkoba, semua preman-preman akan hilang lenyap. Nah, di Indonesia kita lihat saat ini, jika kehidupan di Indonesia ini justru orang-orang yang bejat, ahli maksiat, preman-preman hidupnya makmur, itu adalah tanda-tanda bahwa pemimpinnya adalah orang-orang yang zalim. Tetapi jika rakyat Indonesia saat ini orang-orang yang baik-baiknya hidupnya makmur, adil, sejahtera, maka tandanya adalah pemimpinnya pemimpin yang adil. Nah, inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa kami saat ini sudah mulai fokus membahas tentang politik. Karena rakyat Indonesia ini aneh. Mereka banyak yang rela hidup miskin, susah, sengsara, menderita demi junjungan mereka, yaitu Jokowi dan Gibran. Padahal mereka hidupnya susah, sengsara, menderita. Bahkan ada satu kisah, ada beberapa tetangga kami datang ke rumah kami, utang uang, 1, 2, 3 orang utang uang. Dan mereka kami ingatkan, mengapa terlalu fanatik buta membela Jokowi. Dan mereka nggak tahu jawabannya. Dan kalau mereka kemudian kami ledekin, kami guyonin nih, kalau memang Bapak hidupnya susah, sengsara, menderita, tolonglah minta tolong kepada Jokowi dan Gibran, jangan minta tolong ke saya. Tetapi rakyat yang bodoh, terlalu bodoh itu pokoknya fanatik buta. Padahal sudah sering kami katakan, dahulu zaman Nabi Ibrahim itu bersama Allah, tetapi Nabi Ibrahim kenyataannya selalu dikalahkan oleh Raja Namrud. Raja Namrud itu didukung oleh rakyat-rakyat yang bejat, preman-preman yang ahli maksiat, sehingga Nabi Ibrahim berjuang sendirian. Nah, inilah kenyataan di Indonesia saat ini. Orang yang baik akan kesulitan. Nabi Ibrahim bahkan ditangkap dan dibakar karena memang kehidupan rakyatnya bejat, membela Raja Namrud. Kemudian kisah berikutnya, ketika Raja Fir'aun menjadi raja besar, rakyatnya yang bejat-bejat, ahli maksiat, yang preman-preman, yang kurang ajar, mereka semuanya hidup mulia, kaya raya, dan bahagia. Mereka bergelimang harta. Tetapi rakyat yang baik-baik itu akan terusir, terhina. Sampai-sampai Nabi Musa saja dengan kaumnya dikejar-kejar terus oleh Raja Fir'aun. Ini 2 kisah dalam Al-Quran. Raja Namrud, raja yang besar, tetapi zalim, serakah, suka menipu, berbohong, tetapi didukung oleh mayoritas rakyatnya. Nabi Ibrahim ketika itu enggak ada pendukungnya. Nabi Ibrahim berjuang sendirian. Kemudian ketika Raja Fir'aun, sama, seluruh preman, bajingan, penjahat itu hidupnya kaya raya, adil, makmur, sentosa. Sedangkan Nabi Musa dan kaumnya terlunta-lunta, dikejar-kejar. Pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim tidak bersama Allah? Lalu mengapa Allah tidak membela Nabi Ibrahim menghancurkan Raja Namrud seketika?
Nah, inilah yang nanti akan kita jawab. Kemudian yang kedua, apakah Allah tidak bersama Nabi Musa? Jawabannya tentu Allah bersama dengan Nabi Musa. Tetapi mengapa Allah tidak segera membantu Nabi Musa menghancurkan Fir'aun? Nah, harus ada laku walaupun toh nanti akhirnya Nabi Musa lah yang menang. Raja Fir'aun dan seluruh pasukannya tenggelam di lautan. Inilah yang terjadi di Indonesia saat ini. Oleh sebab itulah orang-orang baik di Indonesia saat ini kalau mengamalkan amalan apapun tidak kunjung terkabul, maka harus sadar. Orang-orang baiknya harus melek tentang politik kekuasaan. Jangan hanya diam saja. Saat ini nih, ya kalau konten-konten kami yang membahas politik dijauhi oleh rakyat Indonesia. Mengapa? Karena mayoritas rakyat Indonesia itu cinta buta, membabi buta, fanatik buta, mencintai Jokowi dan Gibran, Masya Allah. Padahal mereka tatkala hidup susah, sengsara, menderita, minta amalan ini dan itu, lah kok enak saja. Mereka membiarkan Jokowi dan Gibran mengatur bangsa dan negara seenaknya. Rakyatnya susah, sengsara, menderita. Tatkala susah, sengsara, menderita, minta tolong kepada kiai dan ulama, minta amalan, sulit terkabul. Oleh sebab itulah kita harus membenahi sistem bangsa dan negara kita ini. Jika pemimpinnya adil seperti Khulafaur Rasyidin, itu seluruh rakyatnya hidup adil, makmur, sejahtera. Terutama orang-orang baiknya, Masya Allah, hidupnya kaya raya. Contoh, ketika Rasulullah SAW memimpin bangsa dan negara, Abdurrahman bin Auf hidupnya kaya raya, orang yang taat kepada Allah. Kemudian para sahabat 10 yang dijamin masuk surga, semuanya menjadi miliarder, bahkan hartanya triliunan rupiah kalau dirupiahkan. Oleh sebab itulah di dalam hadisnya Rasulullah SAW sudah dijelaskan, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanallahu ay yab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Sungguh kalian harus menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jika tidak, maka Allah akan mengirimkan iqaban minhu. Allah akan mengirimkan suatu bencana, siksaan dari Allah. Kemudian kalian berdoa, rame-rame doa bareng-bareng. Fala yustajabu lakum, ketika itu tidak akan dikabulkan lakum bagi kalian. Akhrajahu at-Tirmidzi. Akhrajah telah mengeluarkan hubara hadis at-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 2169 an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Inilah salah satu dasar mengapa kita harus al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lamu bishawab.